Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Berjumpa kembali dengan saya Heriana, calon guru penggerak Angkatan ke-10 UPT SD 1 TTJ Kabupaten Sidendreng Rapar. Pada video kali ini saya akan memaparkan daripada koneksi antar materi, yaitu modul 2.1, modul pembelajaran berdiferensiasi. Nah, adapun pertanyaan yaitu jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar optimal. Dan jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Nah, di sini saya memaparkan bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid dengan memperhatikan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid, yaitu terdiri ada 3 strategi diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten, yaitu terkait dengan materi ajar yang disampaikan kepada murid, media konkret dan abstrak, memastikan murid dapat mengakses materi sesuai dengan gaya belajarnya. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu terkait dengan pemahaman murid memaknai materi yang dipelajari dengan cara kegiatan berjenjang, pertanyaan pemandu, atau tantangan, di mana membuat agenda individual, memvariasikan lama waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi, menggunakan pengelompok yang fleksibel. Yang terakhir, yang ketiga, diferensiasi produk terkait dengan tagihan pembelajaran atau hasil karya pekerjaan murid atau suatu yang ada wujudnya. Nah, selanjutnya bagaimana saya melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwasanya pada modul 1 mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa pembelajaran harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat anak di pembelajaran berdiferensiasi, juga pembelajaran berdasarkan kebutuhan anak. Nilai dan peran guru penggerak, visi murid merdeka yaitu Bagja, serta penerapan budaya positif di sekolah. Hal ini erat kaitannya dengan modul 2.1 yang menjelaskan tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga kebutuhan murid yang beragam dapat terpenuhi dengan baik dan tercapainya pembelajaran sejati. Dengan profil pelajar Pancasila akan terwujudnya cita-cita merdeka belajar. Nah, kesimpulan yang saya buat dengan menggunakan cara atau media yang saya pilih sendiri, dengan memilih menulis artikel, membuat infografi, blogging, dan sebagainya. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang diawali observasi atau asesmen untuk melihat gambaran karakteristik murid seperti pada gaya belajar atau kemampuannya, pemahamannya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan murid dengan melihat aspek kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Nah, selanjutnya kebutuhan belajar murid tidak sama. Guru sebagai fasilitator harus dapat memahami dengan berbagai cara agar kebutuhan belajar murid yang beragam dapat dipenuhi, antara lain melalui pembelajaran berdiferensiasi, sehingga hasil yang dicapai dapat optimal. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki beberapa keunggulan seperti memiliki tujuan pembelajaran yang jelas. Di kegiatan pembelajarannya, kebutuhan murid dapat dipenuhi, lingkungan belajar yang nyaman untuk murid karena sesuai dengan kemampuan dan keinginannya, dan penilaian yang berkelanjutan. Demikianlah tadi pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak Indonesia Maju.